Kesaksian mengenai Ustadz Kainama dan pendidikannya sampai di Haifa, Israel, itu sempat menjadi viral ya. Dan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti tentang Israel, mengerti tentang sekolah teologi, maka akan tidak percaya begitu saja dan justru akan menertawakannya, teman-teman. Karena memang di Haifa, Israel itu tidak ada yang namanya sekolah teologi. Ya, jadi nggak ada sekolah teologi seperti dalam kesaksiannya Kainama ya. Tetapi meskipun demikian, sayangnya masih banyak ya pengikutnya yang terbelakang ya, bisa dibilang terbelakang. Dan mereka percaya begitu saja dan menganggapnya sebagai sesuatu yang hebat. Nah, kali ini ada seorang pendeta yang saya yakin saudara-saudara sendiri pasti sudah mengenal beliau. Dan pendeta ini melakukan riset langsung ke Haifa, Israel untuk meyakinkan pengikut Kainama yang terbelakang ini bahwa memang tidak ada sekolah teologi di sana. Langsung aja kita akan simak videonya. Ya, saudara, saat ini saya ada di kota Haifa, Israel, suatu kota yang sangat-sangat terkenal karena keindahannya sekaligus juga kota perdagangan, ya. Dan kota ini menawarkan suatu pemandangan yang sangat indah seperti yang saudara bisa lihat, ya. Ini adalah pemandangan kota Haifa dari puncak gunung. Sangat-sangat indah, sangat-sangat memukau. Nah, saudara-saudara, kebetulan saya ada di Haifa. Waktu saya ada di Haifa ini, saya lalu teringat dengan seorang mualaf yang namanya siapa itu? Ustadz Kainama itu. Di mana Ustadz Kainama itu pernah dalam ceritanya atau kesaksiannya, dia mengatakan bahwa dia lulus sarjana teologi dari STT Jakarta. Dan selanjutnya dia diutus untuk belajar secara khusus tentang agama. Ya, di Israel secara khusus di kota Haifa ini. Nah, jadi dia ngomong soal hal ini. Nah, lebih jelasnya kita dengar kesaksian dia atau cerita dia tentang bagaimana dia diutus, disponsori untuk belajar di Haifa. Saya tetap Agustinus Christopher Kainama. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan. Dan saya selesai sekolah itu. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Tidak semua orang. Tidak semudah itu. Gereja Protestan di Indonesia ini adalah lembaga kekristenan yang sangat luar biasa detil dan rapat untuk seleksi seseorang yang boleh naik ke atas mimbar dan berkata-kata tentang isi ayat Alkitab. Tidak sembarangan. Wah, itu harus luar biasa seleksinya. Sangat luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Allah, Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Boleh berdiri supaya kelihatan. Nggak apa-apa ya. Nah, bismillah. Berdiri begini. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai itu Allah izinkan saya, Bapak, saya diizinkan untuk masuk ke situasi di mana seseorang disebut sebagai vikaris. Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat, masa persiapan untuk menjadi
dipersiapkan untuk menjadi pembicara atau pelayan atau gembala di rumah ibadah saudara kita Kristen Protestan. Nama wilayah waktunya disebut Vicariatum. Di masa vikarium itu, di masa vikariat itu, di masa persiapan sebelum kita ditahbiskan atau di dalam bahasa Islamnya dibaiat, saya menerima keberkahan. Dan sekarang sudah tidak lagi, program itu tidak ada lagi. Program itu sudah tidak ada. Barusan saya cerita sama Ustaz Tony dan program itu sudah tidak ada lagi. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat di dalam Bible saudara kita itu, tempat di mana itu ditulis, itu kita biasanya dikirim ke sana. Nama kotanya Haifa. Tidak jauh, hanya 1 jam perjalanan dari Tel Aviv. 1 jam 5 menit lah. 1 jam 5 menit atau 1 jam 10 menit dari Tel Aviv. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kita masuk lewat Jordan. Queen Alia, kita turun di sana lalu beberapa hari di seputaran Jordan situ, lalu kita nyebrang ke Allenby. Di Allenby ada jembatan, ada King Hussein Road situ, King Hussein Bridge. Biasanya tas dibuka-buka, lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa gitu oleh tentara Israel. Lalu kita masuk Tel Aviv. Biasanya kita mampir dulu di Petra, itu biasalah. Lalu kita nyebrang Sungai Yordan, lalu kita ke Tel Aviv. Dari Tel Aviv baru Haifa, melewati jalan tol yang namanya jalan tol Yitzhak Rabin. Saya belajar di sana. Dari Haifa ke Tel Aviv itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit. Mungkin ada dari antum, saudaraku, para ustadku di sini yang sudah sampai di Aqsa. Anda tahu pasti kalau sampai di Aqsa pasti Anda diajak ke Haifa untuk lihat itu kota pelabuhan, kota pinggir perairan, laut Mediterranean. Itu enak kok suasananya di situ ya. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem, Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa di sana bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa apakah memang benar cerita dari Kainama inilah? Apakah benar di Haifa, Israel ini ada tempat yang berkaitan dengan penulisan Alkitab seperti yang dia katakan? Ya, saya sendiri bisa dengan pasti tahu bahwa ini adalah cerita omong kosong ketika dia mengaitkan Haifa itu dengan tempat di mana Alkitab ditulis. Tapi yang gak apa-apa lah, kita coba mencari tahu ya. Juga dia katanya sekolah. Ini dia kan S1 kan, STH. Lalu setelah itu diutus ke sini pada masa vikariatnya dia. Jadi mungkin ini adalah program pasca sarjana mungkin ya. Waktu dia sekolah atau kuliah di sini. Nah, sekarang kita mau cari tahu. Saya ada bersama dengan seorang sahabat di sini yang namanya Fahmi. Nah, saya mau tanya Fahmi. Ya, saya tidak ceritakan kepada Fahmi. Fahmi ini orang Islam, ya. Tapi saya tidak ceritakan dia tentang Kainama. Ini saya hanya mau mencari tahu saja secara umum. Mari kita tanya ya. Halo Fahmi, saya ingin bertanya sesuatu. Ya, silakan. Apakah kota Haifa ini pernah dihubungkan dengan penulisan Alkitab? Mungkin perjanjian lama atau perjanjian baru atau tidak? Sebenarnya kota ini sebagai sebuah kota modern tidak ada hubungannya sama sekali dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Belum pernah atau tidak pernah disebut dalam Alkitab. Berarti tidak ada kaitnya dengan ya, kitab atau suci. mungkin kitab itu pernah ditulis di sini mungkin penyalinan atau tidak? Tidak sama sekali. Karena itu kota modern ditemukan kira-kira 300 tahun lalu saja. Terpaling Gunung Karmel itu adalah yang sangat penting, hanya disebut dalam perjanjian lama. Oke, saya ingin konfirmasi karena ada orang yang pernah berkata bahwa dia diutus ke Haifa.
Israel untuk semacam suatu sekolah kependetaan di tempat di mana Alkitab ditulis. Itu informasi itu bagaimana? Sebenarnya saya tidak pernah dengar. Tidak ada sekolah. Ada sekolah untuk orang Yahudi ada. Ya. Karena ada satu tempat suci bagi orang Yahudi di lereng bukit namanya Gua Eliyahu. Itu sebagai sinagoga berkat dengan Eliyahu. Itu ada sekolah teolog untuk hanya orang Yahudi saja. Tapi bukan untuk orang-orang Kristen. Untuk Kristen ada juga sebuah biara Katolik, bukannya hanya ini, juga buat Fransiskan di kaki gunung ada. Ya, tapi itu untuk Katolik, bukan Kristen. Itu sekolah untuk jadi apa? Hanya sekolah biasa untuk anak-anak. Oh, untuk anak-anak, bukan Ada sakta untuk bukan teolog. bukan semacam pasca sarjana, bukan ya? Bukan. Oh, Yang saya tahu ya. itu sekolah biasa. Ya, oke, terima kasih infonya. Sama. Ya. Jadi saudara sudah mendengar sendiri informasi atau kata-kata Fahmi, dan Fahmi mengkonfirmasi bahwa tempat yang bernama Haifa ini tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan sama sekali dengan penulisan kitab suci, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Juga tidak ada satu sekolah Kristen di sini juga yang berkaitan dengan teologi Kristen atau kependetaan. Bahkan Fahmi bilang tadi ada sekolah, tapi itu sekolah untuk anak-anak SD atau anak-anak TK, anak-anak kecil. Tapi sekolah studi agama di sini untuk orang yang mau jadi pendeta atau pada masa vikariat itu tidak ada di sini. Nah, Fahmi ini orang yang dia warga Israel dan dia ya boleh dibilang hampir setiap hari dia berada di wilayah ini dan juga berada di wilayah Haifa ini dengan mengantar orang-orang, memberikan penjelasan panjang lebar, dan saudara mendengar informasi sendiri. Jadi ya, apakah ceritanya Kainama ini bisa dipercaya? Saudara nilai saja sendiri. Ya. Oke, jadi semakin jelas sekarang ya teman-teman bahwa memang di Haifa Israel itu tidak ada STT seperti yang disebutkan oleh Ustadz Kainama. Tapi meskipun begitu, saya yakin ya, sekalipun fakta ini sudah kita sampaikan, sekalipun Pak Pendeta Estrasoru sudah langsung ke Haifa Israel dan melakukan riset di sana, saya yakin para pengikut Kainama yang terbelakang ini pasti mereka tetap akan menolak data dan fakta ini, dan mereka tetap akan menganggap bahwa Ustadz Kainama lah yang benar, dan dianggap kita ini adalah orang-orang yang hanya berusaha menjatuhkan Kainama. Ya, tapi mau bagaimana lagi ya teman-teman? Karena memang pada dasarnya tabiat orang-orang bebal dan terbelakang itu mereka sulit menerima data dan fakta yang ada. Dan mereka akan lebih memilih percaya pada kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh Kainama yang tanpa bukti dan juga tanpa data itu. Itulah namanya kalau orang memang sudah terbelakang. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.